Itulah Bapak Ibu. Kok dapat mungkin di akhir kehidupan kita, yo dapatlah mutiaranya. Mutiaranya akan kembali ke Tuhan nanti. Kalau tidak dapat ketenangan dari kini, Bapak Ibu jaga dialog tentang akhirat biswa. Siapa yang nak berzikir kini akan mengatakan berzikir kata biswa. Sebab Allah mengingatkan, wa man kana fi hazi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu fisabil. Barang siapa yang tidak kenal dengan Allah di dunia takkan kenal di akhirat besok. Wa adallu fisabil, itu yang sesat jalan. Nak kata jawab bagai besok man rabbuka tu Bapak Ibu. Nak mungkin dia nak jawab itu. Nang tak kubur yang perlu kita dah roh hadiah kita tak kubur kini bah. Di mana tak kubur dalam tanah. Kalau rohaniah nak dapat menjawab kini, tak kata jawab besok man rabbuka. Man rabbuka tu kini, batu tanyong kini. Man rabbuka siapa engkau tanyong kini. Asal tak jawab kini, atau tak jawab di akhirat besok. Tapi kalau tidak, amakul itulah mencari itu Bapak Ibu ada jalan. Ya, ibu butuh riadah, butuh latihan gitu. Sampai puluh lagi, sampai puluh malam. Tak lama bagai, tak sampai tahun bagai loh. Sampai puluh lagi, sampai puluh malam. Tak dapat tenang juga. Oh, mari kita ngomong ibu. Secabut sudut ngomong. Mengambil itu malamnya anak tinggal, bini tinggal, ala kakak. Itu nang gelombang je. Kok masih di mau nawak? Itu nang gelombang je. Ayah nak kena mau menyulam dalam itu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang apa? Mari kita lihat yang terakhir. Jangan sikit. Kalau pelangnya satu. Nah, ayat nomor 73 Allah mengatakan, jadi barang siapa yang kembali kepada dataran berdosa, fa innal jannata sebagian adalah jannah. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, tidak mati. Anak kedua. Wa may ya'ti mu'minan qad amila shalihan fa ulaika lahum darajatun ulah. Dan barang siapa yang kembali kepada keadaan beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang datang kepada Allah dengan penuh keyakinan dan beramal soleh, itulah kemuliaan kebahagiaan kita. Yang amal yang soleh itu Rasulullah. Amal yang soleh itu Bapak Ibu bukan rajin sembahyang, rajin puasa, itu nan sebenarnya dan soleh. Ya, kok itu banyak orang. Apa kata yang soleh? Karena pada hakikat itu orang soleh. Orang yang soleh itu Bapak Ibu, apabila hatinya terhubung dengan Allah itu yang soleh. Kok beramal banyak kan? Tapi yang soleh yang beramal adalah kerja tubuh, yang soleh itu pengaruhannya hati dengan Tuhan. Maka itulah kata Sayyidina, jangan sampai engkau terlena dengan amalmu, tapi perhatikanlah bagaimana kira hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya amal yang banyak yang perlu Bapak Ibu. Puasanya, sembahyangnya, hajinya, umrahnya yang banyak tiap tahun. Tapi hatinya tidak ada hadir Allah Subhanahu wa taala. Ikut sama kita mau kira tiaya. Le tahu Bapak Ibu kira tiaya. Le tampak gambar cakap. Tiap dukir, tiap hilang. Tiap dukir, tiap hilang. Kenapa? Karena dia beriktimat dengan amalnya. Bergantung dengan amal ibadah. Yulah soleh pada dan kini. Yulah gagah kayu dan kini. Ya, bergantung itu. Tanpa memperhatikan bagaimana keadaan hati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu Bapak Ibu. Kita lebih kaji saudara. Jangan awak terlena dengan amal kita Bapak Ibu. Ya. Jangan terlena kita. Yang harus kita perhatikan di samping kita beramal, perhatikan keadaan hati dengan Allah. Yulah ingat hati kepada Allah ketika sembahyang.
Kalau tidak ingat hati kepada Allah ketika sembahyang, Bapak Ibu, bersiko godang. Bersiko godang. Bapak berani mengatakan bersiko godang. Allah mengatakan Bapak Ibu di dalam Al-Quran, itu surah An-Nisa, An-Nisa ayat 142. Aku ditegaskan pernah di Tuhan. Ya, tambahkan itu. Laku satu itu. Kata Allah Bapak Ibu, innal munafiqina yukhadi'ullah wa huwa yukhadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurullaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik menipu mereka akan Allah, dan sebenarnya mereka itulah yang menipu diri mereka sendiri. Wa iza qamu shalah, wa iza qamu ila shalah, dan apabila mendirikan mereka akan salat, mereka kusal malih, yura'un ria karena manusia, wala yazkurullah illa qalna, dan dah ada ingat hatinya ke Tuhan tu. Jadi Bapak Ibu, di samping malih, kusal jaga, ria, yang terakhir tidak ingat hati ke Tuhan, itu orang munafik. Orang salat dikecilkan, orang munafik di Tuhan. Kenapa? Karena hatinya lalai kepada Allah. Apa sembahyangnya, tapi kita dicap sebagai orang munafik. Jangan ke munafik. Neraka pun diletakkan oleh Allah kegah bukan sembahyang. Fawai lil musallin. Neraka bil bagi orang sembahyang. Abah kali kok. Orang dicap sebagai orang munafik, ia pula kemudian dicap masuk neraka ya orang yang sembahyang. Yang mana mereka itu yang lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlena dengan amal lawak tanpa memperhatikan hati itu. Jadi kita sebagai orang tasawuf tarikat yang telah mengambil kaji Bapak Ibu. Iko kaji ko Bapak Ibu mahal tapi dibolir bah. Tapi dia sayang ke ibu bagian. Itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkondak iko dapat Bapak Ibu. Tapi menunjukkan pesan dari guru. Awaklah berkaji Bapak Ibu. Ampun tak ingin hati kita pun lalai kepada Allah ketika sembahyang. Sebab sembahyang apabila sempurna, Bapak nak nalai tak tanya suara. Ikulah tujuan tasawuf tarikat. Ba'a meluruskan, memfokuskan pikiran dan perasaan kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkinlah pernah bersahabat Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu lah togak di sajadah, sejadah itu tempat sujud. Asal togak kaki di siku Bapak Ibu, itu tidak ada bati antara hamba dengan Tuhan. Tidak ada bati. Sebelum Bapak Ibu membaca niat sembahyang, pakailah kaji waktu. Kaji Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berbiat dengan seorang guru, tungkikkan lidah ke langit-langit, pataukan kedua bibir, pokakan telinga, butuhkan mata, pandanglah suratan kalimah Allah dia. Itu guna kaji Bapak Ibu. Nak ketika zikir sekau saja, ketika sembahyang pakai. Fokuskan zikir di situ sehingga darah satria berusaha dan berhadap kepada Allah. Hilangkan pandangan kepada kalam, lenyapkan pandangan kepada diri. Fokuskan zikir di situ. Tapi kalau orang yang awal-awal zikir bagus, dia jadi dikalahkan dulu. Tapi manalah masuk suluk bapalah tahunya latifah nan tujuh. Idul kesadolahnya. Kenapa wukuf di situ enggak? Togakkan itu dulu. Badari betul itu sembahyang kecilnya. Apa maksudnya? Dirikan yang hak yang batil dulu. Hak yang batil itu Bapak Ibu. Yang hak sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dirikan itu dulu. Pandang surat kalimat. Nyata jatuh di situ dulu. Barulah pas niat dibaca. Diperhatikan terus hati. Setiap kali mereka tujuh Allah kan niat tembak Bapak Ibu. Allah Akbar kan niat tembak itu. Sami Allah kemari tembak. Jangan lupa hati kita lalai kepada Allah. Setiap kali nak sembahyang. Kalimat itu kita baca. Allahu Akbar. Sami Allah mana bila sifat kalimat Allah tu ujankan kepada hati itu. Jangan lupa. Begitu namakan kaji Bapak Ibu. Tak ketika kita tawajuh satu, ketika bersuluk enggak. Amalkan ketika sembahyang tiap hari.
Kalai bapak ibu dah. Nah, kaji ku nak ketika di surga wajah dah. Amalkan itu. Mudah-mudahan sesuai kisi-kisi lah. As-salatu zahratul qalbi. Salat adalah untuk mensucikan hati. Sekali ucap kalimat Allahu Akbar yang terhunjam ke hati kepada ibu akan berosiah hati keringan. Artinya hati yang berzikir kepada Allah akan hilanglah penyakit hati ria, ujub, takabur, dan akan hilang seluruhnya. Tapi kalau hati tak berzikir kepada Allah, ni rajin sembahyang, puasa rajin, orang tu kan ria, ujub dan takabur, orang tu batu karena ini beriktimat dengan amalnya. Tapi kalau yang bergantung dengan Allah, hilang seluruh sifat itu. Hamba itu bapak. Nah, jadi kita orang tasawuf, orang tarikat, tolong amalkan kaji itu. Itu mengamalkan kaji itu, hadapilah rasa ketenangan itu dalam sembahyang. Sudahilah ketika burung keterbang sangka ketinggal. Pakailah itu juga. Ambo berompek guru ketiga guru bapak ibu. Di paumu meninggal, di panggung ketiga meninggal. Samo cara meninggal ketiga. Cukup pakat koti boleh kamu deko mati bisu mati murah. Di panggung meninggal ketiga. Pas jalan nak membo, ada bapak, ada bapak. Membo, mata. Di picang batu boleh. Pas batu picang bapak ibu. Kalau lagi kepala suku pak pada umumnya asal kamu lebih ambo buka gigi cekok kedua dipatoknya bibir tak tahu bapak ibu nyelopeh kali sama ketiga orang pun menikah apa namun ikulah keputusan kajian awalnya kaji wa ambil dari guru bapak ibu kusudahnya ikut juga tungkekkan lidah ke langit-langit atau kedua bibir pandanglah di situ tobi tangih bapak ibu kona kaji guru meninggal awak menghadapi ketika itu kaji yang diajarkan oleh kawan mengecillah kita lihat kemodai kau mati di sana ya jadi itu kona kaji awak tolong kita amalkan bapak ibu kaji bukan sekedar di surau bukan ketika terwajud saja tapi amalkan nalimo bapak tunjukkan kalepan gitu bapak ibu lain itu begitu cakap iko mahal kaji tak dapat dibeli kok tapi dek sayang ke ibu bagian batu bagian ketawa guru mereka agihan mudah-mudahan bapak ibu manale mencokok ini udah kunyah jadi kalau buat kali cepatnya nyesah bagi kunyah bukunya pahit tahu enggak yung manik kira agak buat kali aku langsung buat ya itu punya dah terdapat pas terus kata bapak ibu untuk pemilik tempat penjaduan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesehatan pada guru-guru kita dapatnya membimbing kita nanti bapak ibu di bulan Ramadan ya dan dapat itu timbul ilmu beliau dan betul-betul kita jemaah mudah-mudahan bapak ibu seluruhnya sehat walafiat lahir batin sehingga di bulan Rajab saat Ramadan kau kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala kita orang meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.